Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Sobat BSC, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di video saya kali ini atau di konten saya kali ini. Gimana kabarnya rekan-rekan BSC semuanya, para subscriber channel Baraya Solid Community dimanapun Anda berada, tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang dari satu apapun. Ya, mohon maaf, saya baru mengupload lagi video konten di channel BSC ini karena beberapa hari ke belakang terkait bentrok dengan aktivitas saya di luaran. Jadi saya tidak sempat konten atau tidak sempat ngevlog. Baru kali ini saya sempat ngevlog lagi, dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan, tidak mengurangi rasa kebanggaan saya terhadap rekan-rekan subscriber, tentunya khususnya para subscriber channel Baraya Solid Community dimanapun Anda berada. Baik, Sobat BSC, di konten kali ini saya akan mencoba mereaksi atau isinya tentang konten reaction dari sesuatu hal yang sekarang ini lagi viral ya. Artinya sekarang ini lagi marak, ada dua viral konten YouTube yang lagi marak nih sekarang ini. Dan sengaja saya akan mencoba mereaksi daripada salah satu kasus yang lagi viral sekarang, yaitu tentang maraknya, imbasnya daripada kontennya pesulap merah dengan kontennya Gus Samsudin ya. Saya di sini coba ingin mereaksi aja. Masalahnya begini, dari imbas pertengkaran mereka, dari imbas huru hara rame kan di dunia YouTube, konten mereka yang satu membongkar tentang perdukunan palsu, di satu sisi juga mencoba untuk membela diri bahwa itu adalah asli. Nah, dalam hal ini, terus apa keterkaitan saya sekarang ini mengupload konten ini? Hubungannya apa? Sementara saya hanya sebatas konten komunitas ojek online. Kok ikut nyambung-nyambung tentang masalah ini? Sebetulnya di sini enggak. Dalam hal ini saya bukan berarti ingin mencari pansos ataupun mencari panggung ya, atau mencari ya keterkaitan dengan ini semua, numpang tenar atau nebeng, tidak. Tapi justru imbas daripada perseteruan mereka ini sekarang malah banyak sekali yang hadir, yang muncul di dunia medsos. Ada yang kontra terhadap pesulap merah, begitupun sebaliknya. Ada yang kontra terhadap aksinya daripada Gus Samsudin, atau dalam arti kata mendukung terhadap pesulap merah. Nah, dalam hal ini saya mencoba untuk mereaksi dari dua sisi. Yang mana pertama kita mencoba untuk mereaksi daripada hal yang diungkapkan oleh pesulap merah. Pesulap merah dalam hal ini 85% betul apa yang dikatakan beliau, karena beliau melihat dari sisi magician, beliau melihat dari sisi trik sulap ya, dan ini kebanyakan dilakukan oleh oknum-oknum dukun ya, oknum-oknum yang mengakukan diri sebagai seorang supranaturalis, ataupun oknum yang memproklamirkan diri sebagai ahli hikmah, atau ya dalam tanda kutip dukun ya.
Sebetulnya hal ini mulai diangkat oleh beliau, saya bersyukur akhirnya masyarakat juga bisa ter apa, bisa teredukasi dengan adanya konten daripada pesulap merah, karena mayoritas masyarakat Indonesia ini terlalu percaya dengan hal-hal yang klinik, dengan hal-hal yang boleh dikatakan berbau eh, hal-hal supranatural, ya. Artinya kalau ini tidak diungkap, akhirnya masyarakat Indonesia cepat terbodohi dengan adanya praktek-praktek paranormal, praktek-praktek orang yang mengaku dirinya paranormal, kenyataannya itu hanya mempraktekkan aksi daripada trik yang diungkapkan oleh pesulap merah itu sendiri. Nah, dalam hal ini juga saya ikut mensupport dengan apa yang diungkapkan oleh pesulap merah. Mudah-mudahan konten saya ini juga ikut mengedukasi kepada semuanya, terutama halayak umum, terutama para subscriber daripada rekan-rekan Baraya Solid Community. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang diungkapkan oleh pesulap merah itu betul, tidak salah, dan itu banyak dilakukan oleh oknum, ya, oleh oknum yang mengakukan diri atau yang memproklamirkan diri sebagai paranormal atau ahli supranatural. Ya, contohnya mungkin rekan perseteruannya ini atau lawan perseteruannya ini yang mungkin dilakukan oleh beliau. Karena saya melihat dari sisi apa yang dilakukan oleh si Mr. Udin ini emang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang boleh dikatakan sangat super sakti manusia zaman sekarang seperti itu. Tapi di satu sisi saya juga ikut ingin menjelaskan kepada halayak umum atau kepada rekan-rekan subscriber daripada channel BSC ini, khususnya kepada rekan-rekan ojek online, jangan terprovokasi oleh itu semua, ya. Dalam artian gini, apa yang diungkapkan oleh pesulap merah itu benar. Tapi dalam hal ini tidak semuanya oknum atau tidak semuanya orang itu menjalankan hal seperti itu. Artinya tidak semuanya orang berkedokan sholawat, berkedokan paranormal menjalankan trik seperti itu. Dalam artian ilmu al-hikmah itu ada dari zaman dulu, ya. Jadi tidak semuanya orang yang mengakukan dirinya ahli supranatural itu adalah oknum seperti itu. Paham kan maksudnya mungkin? Jadi contohnya seperti ini. Apa yang dikerjakan oleh mereka para oknum yang dalam tanda kutip ujung-ujungnya mau membodohi masyarakat, itu adalah palsu. Itu adalah oknum dukun palsu. Dan sekarang kita diberikan logika untuk berpikir, apabila ada yang palsu, berarti ada yang aslinya. Itu udah pasti. Kok tiba-tiba sekarang ada trik seperti itu? Berarti trik itu mencontoh daripada yang aslinya. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan, biar semua juga masyarakat tahu. Dari sekian banyak orang yang melakukan trik semacam itu, yang boleh dikatakan berbajukan paranormal, berbajukan dukun, dan lain sebagainya, itu kebanyakan emang betul apa yang diungkapkan oleh pesulap merah ini. Kebanyakan orang melakukan trik, dalam arti kata itu adalah pembodohan publik, atau secara kasarnya itu adalah
dukun palsu, ya, yang ujung-ujungnya menjual mahar, ya, dengan nilai sekian juta bahkan sekian ratus juta. Itu ujung-ujungnya ya untuk mencari bisnis dengan berbajukan paranormal. Itu banyak yang seperti itu. Tapi itu oknum. Oknum. Dalam hal ini, saya ikut menjelaskan bahwa tidak semuanya seperti itu. Yang namanya ilmu al-hikmah itu ada dari sejak zaman nenek moyang kita. Ya, itu udah jelas. Karena ilmu al-hikmah itu disebutnya juga ilmu alam, ilmu kekuatan alam, ilmu ketuhanan. Itu ada. Ya itu dia yang saya katakan, contohnya apabila ada palsunya, berarti otomatis ada yang aslinya, ya kan? Yang dikatakan oleh pesulap Nurah itu adalah dukun palsu. Itu adalah hal-hal semacam yang dikatakan itu penipuan. Betul. Tapi ada yang aslinya, tidak semuanya. Cuman kebanyakan orang sekarang banyak yang menjadi paranormal karbitan, gitu kan, dalam artian ya itulah yang barometernya berangkat dari mereka ada dari pesulap, karena jadi pesulapnya tidak laku akhirnya berbajukan paranormal supaya laku, kan seperti itu, ujung-ujungnya kan jualan, apalagi sekarang lagi rame-ramenya di medsos, ujung-ujungnya cari popularitas atau cari subscriber sebanyak mungkin, ya kan, makanya rekan-rekan bisa lihat, sekarang banyak sekali yang mengatasnamakan dirinya indigo, yang mengatasnamakan dirinya ahli supranatural, tapi tidak seimbang dengan usia mereka, gitu loh. Banyak sekali ya, paranormal yang usianya masih muda. Itu banyak sekali. Nah, itu yang mesti diragukan seperti itu. Karena apa? Seyogianya kalau orang yang mempelajari al-hikmah itu sesuai dengan usia. Dan segala sesuatunya tidak bisa dikerjakan dengan instan. Lamun cek Sunda mah kudu dibeli eta ku kapeurihna. Kudu dibeli sagarupa, itu pun dengan catatan apabila tercapai. Ada proses-proses untuk mempelajari al-hikmah itu dari mulai tingkatan A, B, C, level 1, level 2 sampai level akhir. Dan itu tidak bisa dikerjakan dengan seinstan mungkin. Itu proses dengan seiringnya waktu. Proses dengan kekuatan alam yang ada di dalam dirinya. Nah, itulah al-hikmah. Makanya kenapa di zaman dulu, di zaman penjajahan banyak sekali orang-orang, pahlawan-pahlawan kita yang menguasai ilmu al-hikmah. Itu karena apa? Karena mereka mempelajarinya dengan satu bentuk kekuatan, satu bentuk usianya yang panjang. Tidak segampang itu, ya kan? Nah itu, makanya saya perlu menjelaskan, saya mereaksi ini semua dengan hal, terserah tanggapan dari rekan-rekan, itu adalah reaksi saya, disebutnya untuk pansos lah, atau mencari popularitas, tidak ada nyambungnya lah, antara konten komunitas ojol terhadap mereaksi hal-hal seperti itu. Kenapa saya mereaksi seperti itu? Karena diri saya pribadi pernah mempelajari itu semua. Pernah mempelajari al-hikmah, ya, di luar aktivitas saya sebagai ojek online. Itu dohirnya lah saya ojek online. Karena saya pernah mempelajari itu, dan ya alhamdulillah saya pernah merasakan hikmahnya. Hikmah itu berarti kudrat irodatnya Allah. Kudrat irodatnya Tuhan yang telah saya pelajari, ada hikmahnya. Dan nanti akan saya share video tentang apa yang sudah saya katakan barusan. Contoh, dalam hal ilmu seni khas dari Banten, itu adanya ilmu seni kebal, ya kan, ilmu seni debus. Dilihat dari sejarahnya, seni itu emang ada dari zaman dulu. Itu adalah seni kebal terhadap sayat, kebal terhadap cukur, kebal terhadap bacok, itu ada. Tapi itu sebatas seni, ilmu seni. Nah, cuma sekarang banyak sekali orang yang merekayasa yang namanya ilmu kebal itu sendiri. Sekarang udah banyak triknya. Trik kebal tuh banyak macamnya. Nah, itu. Mungkin itu yang direaksi oleh seorang pesulap merah. Tapi dengan catatan tidak semuanya
orang melakukan itu dengan trik. Bagaimana dengan orang yang pernah mempelajari seni bela diri itu sendiri, atau seni olah kanuragan, seni debus itu sendiri, terutama di wilayah Banten sana. Nah, ini yang perlu dipisahkan, ya kan? Saya pikir seorang pesulap merah tidak menyamaratakan atau tidak mensejajarkan yang namanya debus itu rekayasa. Mungkin itu juga saya himbauan kepada rekan-rekan atau saudara-saudara saya sesama seniman yang ada di Banten sana, khususnya seniman debus, tidak mensejajarkan. Saya pikir ucapan Marcel ini tidak mensejajarkan, tidak semuanya. Tidak semuanya orang yang mempelajari debus adalah oknum. Cuman sekarang banyak yang manggung di mana-mana menjadikan debus itu jadi trik. Dan ini banyak sekali orang debus itu karena trik. Itu yang mungkin diungkap atau dibongkar oleh seorang Marcel pesulap merah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak mengkotori ilmu ataupun seni debus yang sebetulnya. Karena sekarang ini yang betul-betul seni debus itu tidak segampang itu ya. Boleh dikatakan ya inilah yang harus kita angkat kembali, seni debus itu. Seni hikmah itu sendiri, dari segi seninya itu yang perlu kita angkat, yang sekarang ini boleh dikatakan hampir musnah ya. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan juga cukup jelas kenapa saya muncul di konten saya kali ini mereaksi hal-hal semacam itu. Kok apa urusannya nih komunitas ojol tapi mereaksi seperti itu? Itulah yang tadi saya jelaskan. Saya merasa terpanggil dengan alasan karena saya putra asli Cirebon. Yang namanya seni debus itu emang ada sejak dari zaman nenek moyang kami. Ya. Cuman sekarang ini banyak disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ya itu dia yang diungkapkan oleh pesulap merah. Cuma sebatas trik yang ujung-ujungnya itulah yang mengkotori kesucian nilai seni budaya Indonesia, yaitu nilai seni debus sendiri. Ya, jadi seni debus sendiri sudah dikotori oleh mereka-mereka, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya, mengakukan dirinya seorang paranormal, ujung-ujungnya cuma atraksi daripada ilmu sulap. Ya, baik. Rekan BC, ada satu video. Nah, video ini bisa Anda lihat. Ya, bisa Anda lihat video ini. Ini yang membuktikan bahwa seni debus itu memang ada. Silakan. Baik, itu dia satu bentuk cuplikan video yang mengangkat tentang seni debus itu emang ada. Itu bukan trik, bukan rekayasa, itu bukan trik sulap. Saya selama ini hanya salah satu pembuktian saja, dan selama ini saya tidak selalu tidak harus meng-up hal-hal seperti itu. Cuma karena sekarang ini lagi marak. Dan makin sini banyak manusia makin songong. Orang kadang-kadang yang nggak bisa apa-apa ngaku-ngaku bisa. Ngaku-ngaku sok jagoan. Ya kan? Nah, sekarang saya buktikan itu semua bahwa salah satu contoh aja itu. Saya masih ada satu bentuk pembuktian yang lain yang namanya Al-Hikmah. Ya, bahwa Al-Hikmah itu memang ada dan pernah saya pelajari. Ya, itu bukan trik. Ini salah satu contohnya itu adalah seni debus. Sengaja itu videonya tentang penyayatan, tidak harus pacok.
Sayat aja dulu, bicara sayat aja dulu. Ya, seperti itulah kira-kira rekan-rekan Baraya Solid Community dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan video saya ini ikut menjadikan video edukasi buat rekan-rekan semuanya, khususnya sahabat-sahabat atau sobat-sobat Baraya Solid Community. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan hikmah buat kita semua, menjadikan edukasi dan menjadikan introspeksi bahwa manusia itu jaga ucapan, jaga hati, dan jaga perilaku. Ingat, ucapan bisa menjadikan bahaya bagi diri Anda sendiri. Ucapan bisa menjadikan berkah bagi Anda, diri Anda sendiri. Ucapan baik bisa menjadikan berkah bagi kita. Ucapan yang membuat orang itu sakit atau ucapan yang membuat orang itu kecewa, itu akan menjadikan bahaya bagi diri kita sendiri juga. Jadi, ifda binafsik, segala sesuatu keluar dari diri kita sendiri. Apabila kita ingin selamat, jagalah ucapan atau jagalah lisan dan jagalah perilaku kita. Demikian, saya mohon pamit rekan-rekan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya ada satu bentuk berita-berita terupdate dari video kami. Demikian, saya mohon pamit sekali lagi. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.